Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Ridawala, NIM 130 2021 0201 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari proyek 1 saya, yaitu proyek 2, dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berskala Kompleks, dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek. Di sini menggunakan domain model menggunakan kelas diagram. Ini merupakan gambar dari domain model yang menggunakan kelas diagram. Yang berikutnya bisnis model. Yang pertama diagram aktivitas dari use case login, di mana aktivitas dari use case login yang dilakukan oleh user, yakni manajer marketing, admin, staf gudang, dan outside sales. Proses awal dalam melakukan login adalah user membuka aplikasi sistem informasi penjualan. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Setelah login tampil, user dapat memasukkan username dan password sesuai dengan level mereka masing-masing. Jika username dan password yang dimasukkan tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan alert, dan jika benar, halaman home dari sesuai level masing-masing akan tampil oleh sistem. Kemudian, diagram aktivitas dari use case akun profile. Di sini aktivitas dari use case akun profile yang dilakukan oleh user, yakni admin. Proses awal dari use case ini, user harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian sistem akan menampilkan halaman home, lalu user memilih menu daftar akun, kemudian sistem akan menampilkan halaman daftar akun. User dapat menambahkan atau memasukkan data akun baru dengan memilih tombol tambah akun. Lalu sistem akan menampilkan form input data akun jika data yang dimasukkan oleh user tidak lengkap atau tidak sesuai dengan sistem, maka sistem akan menyimpan data tersebut, dan jika lengkap, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database. User dapat memilih aksi untuk edit data atau delete data pada halaman daftar akun tersebut. Yang ketiga, diagram aktivitas dari use case mengolah data supplier, di mana yang dilakukan oleh user, yakni admin dan outside sales. Proses dari halaman mengatur data supplier dari use case ini, kemudian sistem akan menampilkan daftar data supplier tersebut. User dapat menambah supplier baru dengan memilih tombol tambah, lalu sistem akan menampilkan form input dari data supplier tersebut. Jika data yang dimasukkan oleh user tidak lengkap, maka sistem tidak akan menyimpan data tersebut. Dan jika lengkap, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database. User juga dapat memilih aksi edit untuk edit data dan hapus. Untuk hapus data pada halaman data supplier. Yang keempat, diagram aktivitas dari use case mengolah data customer yang dilakukan oleh user, yakni admin dan outside sales. Proses dari halaman mengatur data customer dari use case ini, kemudian proses akan menampilkan daftar data customer tersebut. User dapat menambah customer baru dengan memilih tombol tambah, lalu sistem akan menampilkan form input dari data customer tersebut. Jika data yang dimasukkan oleh user tidak lengkap, maka sistem tidak akan menyimpan data tersebut. Dan jika lengkap, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database. User juga dapat memilih aksi edit untuk edit data dan hapus untuk hapus data pada halaman data customer. Yang kelima, diagram aktivitas dari use case mengolah data produk.
yang dilakukan oleh user yakni admin dan offset sales. Proses dari halaman mengatur data produk dari use case ini, kemudian sistem akan menampilkan daftar data produk tersebut. User dapat menambahkan produk baru dengan memilih tombol tambah, lalu sistem akan menampilkan form input dari data produk tersebut. Jika data yang dimaksudkan oleh user tidak lengkap, maka sistem tidak akan menyimpan data tersebut. Dan jika lengkap, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database. User juga dapat memilih aksi edit untuk edit data dan hapus untuk hapus data pada halaman produk. Yang keenam, diagram aktivitas dari use case data transaksi yang dilakukan oleh user yakni admin dan offset sales. Proses dari halaman data transaksi user dari use case ini, user harus memilih menu penjualan lalu data transaksi, kemudian sistem akan menampilkan halaman data transaksi yang dipilih oleh user dan menampilkan daftar data transaksi. Kemudian user dapat menambah transaksi baru dengan memiliki tombol tambah transaksi, lalu sistem akan menampilkan form input dari data transaksi tersebut. Jika data yang dimaksudkan oleh user tidak lengkap, maka sistem tidak akan menyimpan data tersebut, dan jika lengkap, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database. User juga dapat memilih aksi edit untuk edit data dan hapus untuk hapus dan halaman pada transaksi. Yang ketujuh, diagram aktivitas dari use case status pengiriman yang dilakukan oleh user yakni admin dan outside sales. Proses dari halaman pengiriman user dari use case ini, user harus memilih menu data penjualan lalu pilih status pengiriman, kemudian sistem akan menampilkan halaman data transaksi dari status pengiriman yang dipilih oleh user dan menampilkan daftar status pengiriman. Kemudian user dapat memilih aksi kirim produk dengan memilih tombol kirim, lalu sistem akan menampilkan forum transaksi pengiriman dari halaman pengiriman tersebut. User juga dapat memilih opsi pengiriman selanjutnya, yakni Y untuk yes, yang berarti pengiriman barang. Kemudian N untuk no, yang berarti tidak jadi mengirim barang. Kemudian pilih simpan untuk selanjutnya disimpan data tersebut ke dalam database. Yang kedelapan, diagram aktivitas dari use case data pengiriman yang dilakukan oleh user yakni admin dan offset sales. Proses dari halaman data pengiriman ini, user dari use case ini harus memilih menu data penjualan lalu memilih data pengiriman, kemudian sistem akan menampilkan halaman data pengiriman yang dipilih oleh user dan menampilkan daftar status pengiriman dari proses pengirimannya sebelumnya. Yang kesembilan, diagram aktivitas dari use case data pembelian yang dilakukan oleh user yakni admin dan outside sales. Proses dari halaman data pembelian ini, user dari use case ini, user harus memilih menu data pembelian, kemudian sistem akan menampilkan halaman data pembelian yang dipilih oleh user dan menampilkan daftar data pembelian barang. Kemudian user dapat memilih tombol tambah pembelian untuk kemudian menginputkan data pembelian barang lalu disimpan. Kemudian sistem tersebut akan menampilkan data pembelian, lalu di dalam halaman data pembeli ada aksi edit dan hapus, di mana edit di sini untuk mengubah data pembelian barang tersebut, dan juga aksi hapus yakni untuk menghapus data pembelian yang ada di daftar data pembelian yang ditampilkan di halaman dan sisa dan di dalam database tersebut. Yang ke-10, diagram aktivitas dari use case data pengembalian yang dilakukan oleh user yakni admin dan staf gudang. Proses dari halaman data pengembalian ini, user dan use case harus memilih menu data pengembalian, lalu memilih data pengembalian, kemudian sistem akan menampilkan halaman data pengembalian yang dipilih oleh user dan menampilkan daftar pengembalian barang. Kemudian user dapat memilih tombol tambah return untuk kemudian menginput data return barang yang dikembalikan oleh customer, lalu memilih tombol simpan untuk kemudian sistem tersebut menyimpan data return tersebut ke dalam database yang kemudian sistem akan menampilkan data pengembalian barang. Kemudian
Kemudian user dapat memilih aksi edit dan hapus, di mana edit digunakan untuk mengedit data return barang customer dan hapus untuk menghapus data return customer. Dan ada juga user dapat memilih download yang mana digunakan untuk melihat laporan dari return barang keseluruhan dari database. Yang ke-11, diagram aktivitas dari use case grafik. Di mana yang dilakukan oleh user yakni manajer proses awal dari use case ini, user harus memilih menu grafik dan memilih laporan yang akan dilihatnya menurut produk atau bulan. Dan jika user ingin melihat grafik lebih detail, maka user dapat memilih atau mengklik grafik. Maka sistem akan menampilkan grafik secara detail. Dan jikalau user ingin mencetak laporan penjualan tersebut, maka user akan memilih tombol grafik total penjualan barang yang telah digarisbawahi. Maka sistem secara langsung akan menampilkan laporan tersebut yakni dengan format PDF. Lalu user juga dapat mencetak laporan penjualan tersebut. Yang ke-12, diagram aktivitas dari use case logout. Aktivitas dari use case logout yang dilakukan oleh user yakni manajer, admin, staf gudang, dan outside sales. Proses awal dari use case ini memiliki menu logout dan akan keluar dari sistem serta kembali ke halaman login. Yang selanjutnya, prototype antarmuka. Tampilan untuk halaman login admin. Ini tampilan halaman untuk login admin, halaman home admin, halaman akun profile. Yang berikutnya, tampilan halaman data supplier, tampilan halaman data produk, dan tampilan data customer. Kemudian tampilan data transaksi, tampilan data pengiriman, tampilan halaman pengiriman. Yang kemudian tampilan halaman pembelian, tampilan halaman data pengembalian, dan tampilan halaman grafik. Tampilan halaman untuk manajer, di mana di sini tampilan halaman login manager dan tampilan home admin. Kemudian tampilan halaman akun profile, tampilan halaman laporan return, dan tampilan halaman grafik. Kemudian halaman untuk marketing. Yang pertama di sini ada tampilan halaman login, tampilan halaman home, dan tampilan halaman akun profile. Kemudian ada tampilan data customer, tampilan data supplier, dan tampilan halaman pembelian. Kemudian ada tampilan halaman data transaksi dan tampilan halaman pengiriman beserta tampilan halaman data pengiriman. Kemudian tampilan halaman untuk staf gudang, di mana tampilan halaman login dan tampilan halaman home. Dan kemudian ada tampilan halaman akun profile, tampilan halaman data produk, dan tampilan halaman data pengembalian. Yang kemudian yang selanjutnya, model perancangan menggunakan metode USDP. Yang pertama, kelas perancangan di sini ada bahasa pemrograman untuk aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Yang kedua, visibility atribut-atribut serta operasi-operasi kelas perancangan, yang mana ada tabel user dengan tipe file master dengan primary key yaitu ID user. Yang berikutnya tabel customer dengan tipe file master yang dengan tipe data primary key yaitu ID customer, di mana ada tabel supplier dengan tipe file master dengan atribut ID supplier sebagai primary key, di mana ada tabel bulan dengan tipe file transaksi dengan atribut periode dengan tipe primary key dan transaksi sebagai foreign key, di mana tabel pembelian dengan tipe file transaksi dengan atribut ID pembelian dengan tipe data primary key dan foreign key sebagai ID produk dan ID supplier, di mana ada nama tabel return tipe file transaksi dengan atribut ID return dengan primary key dengan ID customer, ID produk dengan foreign key. Nama tabel produk tipe file master atribut ID produk dengan
primary key, tabel transaksi dengan ID transaksi primary key, ID produk, ID customer dengan foreign key, dengan nama tabel pengiriman, ID pengiriman dengan primary key, ID transaksi, ID produk, ID customer dengan foreign key. Yang ketiga, spesifikasi stereotype kelas tingkat perancangan. Ini merupakan gambar spesifikasinya. Di mana yang keempat, implementasi sistem. Setelah desain sistem selesai, maka tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan hasil rancangan tersebut. Dalam mengimplementasikan sistem menggunakan Apache to Write, selain itu menggunakan Notepad sebagai software text editor dan Vision dan JAT untuk tools UML. Yang kedua, realisasi perancangan. Di sini merupakan gambar use case diagram perancangan sistem, di mana ada admin, outside sales, manajer marketing, dan staf gudang. Yang berikutnya, diagram-diagram interaksi. Di sini merupakan diagram sequence, diagram login. Di sini ada sequence diagram akun profile. Yang berikutnya ada sequence diagram pembelian dan sequence diagram transaksi. Berikutnya sequence diagram return penjualan dan sequence diagram laporan penjualan. Yang kelima, spesifikasi kebutuhan implementasi dan perancangan subsistem, di mana deployment diagram pada sistem ini menggunakan program klien dan server dengan menggunakan jaringan LAN, karena sistem ini digunakan dalam satu area. Oleh karena itu, dalam penerapan sistem ini digunakan suatu application server berupa SAM yang disebut juga sebagai cPanel server virtual yang dapat berfungsi untuk membuat aplikasi dapat diakses secara offline. Informasi dapat diakses menggunakan web browser pada site mini, ditambahkan juga printer untuk mencetak data. Yang keenam, subsistem layanan. Ini merupakan gambar spesifikasi stereotype kelas tingkat perancangan. Yang ketujuh, antarmuka atau interface user interface. Di sini merupakan tampilan login. Baik kesimpulan yang dapat saya ambil dari sistem ini, sistem informasi penjualan yang dihasilkan adalah sistem informatif untuk user yang mudah digunakan di dalam mendukung segala aktivitas user. Pada sistem ini pula menghasilkan aplikasi yang dapat melakukan proses-proses pengumpulan data seperti data produk, customer, supplier, dan proses transaksi penjualan dan juga pengembalian. Dengan adanya sistem ini dapat membantu kepada manajer marketing untuk melihat laporan setiap saat karena data yang diinput ke dalam sistem secara langsung akan diproses menjadi suatu informasi laporan dan sangat baik secara visual untuk dijadikan pertimbangan kebijakan perusahaan ke depannya. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.